Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Radin Kazen dari kelas IPA C dengan NPM 1910303017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LKPD atau singkatan dari Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD yang saya buat ini mengenai sistem organisasi kehidupan, di mana peserta didik itu dituntut untuk mengamati berbagai jenis jaringan pada tumbuhan. Di dalam LKPD ini terdapat mata pelajaran itu dari IPA dengan alokasi waktu 45 menit. Kemudian ada nama anggota kelompok. Selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu pada umumnya untuk semua LKPD itu sama ya, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak alam. Selanjutnya, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada kompetensi dasar. Di sini saya mengambil kompetensi dasar yang merupakan turunan dari kompetensi inti ya, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun. Yang 3.2 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Kemudian ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang saya buat yaitu mendeskripsikan keragaman tingkat jaringan menurut sel-sel penyusunnya berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop secara teliti. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada LKPD yang saya buat yaitu untuk mengamati berbagai jenis jaringan pada tumbuhan. Kemudian ada materi. Dalam LKPD, materi itu termasuk ke dalam pendahuluan. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan pendahuluan untuk peserta didiknya supaya dia tuh dapat berpikir kritis untuk mengerjakan LKPD ini. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipakai yaitu ada akar, batang, dan daun muda tumbuhan. Selanjutnya ada mikroskop, silet, kaca, dan objek penutupnya. Kemudian ada langkah aktivitas. Langkah aktivitas pada pembelajaran kali ini itu diawali dengan orientasi masalah. Karena ini LKPD ini mengenai sel dan jaringan ya, jadi saya membuat suatu masalah. Pada suatu hari Lina sedang menyapu halaman sekolah. Pada saat menyapu, Lina menemukan akar, batang, dan daun muda. Kemudian ia mengamati terdapat garis-garis yang menempel pada akar, batang, dan daun muda tersebut. Kemudian Lina penasaran terhadap garis-garis yang ia temukan dan menanyakan pada gurunya. Guru Lina menjelaskan kalau ingin mengetahuinya lebih lanjut, Lina harus melakukan pengamatan melalui mikroskop. Berdasarkan paparan dari permasalahan tersebut, identifikasilah masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Setelah kalian melakukan identifikasi masalah di atas, tuliskan rumusan masalah yang sesuai dengan topik permasalahan tersebut. Jadi setelah setelah peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada tahap orientasi masalah, kemudian peserta didik itu harus merumuskan masalah yang ia dapatkan dari identifikasi masalah di atas. Setelah dapat rumusan masalahnya, kemudian peserta didik dituntut untuk mencari hipotesis yang kemungkinan terjadi pada permasalahan ini. Kemudian setelah mendapatkan hipotesis,
peserta didik mengumpulkan data. Jadi untuk menguji hipotesis yang akan dibuat, cari beberapa informasi terkait permasalahan di atas dari literatur yang sudah disediakan di atas. Kemudian menyusun langkah-langkah praktikumnya. Kemudian di hasil dan data. Hasil dan data ini sama aja kayak data pengamatan ya. Benda yang akan diamati ada akar, batang, dan daun muda. Kemudian hasil pengamatannya, setelah peserta didik melakukan pengamatan, ditulis hasil pengamatannya pada hasil dan data. Kemudian ada analisis data. Setelah kalian mendapatkan data dari praktikum yang sudah kalian kerjakan, lakukan analisis data untuk nantinya bisa ditarik kesimpulan. Jadi setelah melakukan praktikum atau percobaan, peserta didik dituntut untuk melakukan analisis data yang ia dapatkan dari data dan hasil di atas. Setelah melakukan analisis data atau pembahasan, kemudian peserta didik dituntut untuk menarik kesimpulan dari berdasarkan data yang diperoleh dari rangkaian kegiatan ini. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi yang saya buat yaitu berdasarkan hasil pengamatan itu, sebutkan macam-macam jaringannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jaringan berdasarkan temuan Anda tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Kemudian simpulkan kesimpulan apakah yang Anda peroleh dari hasil kegiatan ini. Dan yang terakhir itu ada nomor 5, karena nggak kelihatan, maaf karena saya merekam dari handphone. Yang kelima yaitu konsultasikan apa yang kalian peroleh dari praktikum ini ke guru kalian. Jadi dengan adanya evaluasi ini diharapkan peserta didik dapat lebih mengetahui informasi-informasi yang ia dapatkan dari guru tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.